Martial Peak 3381. Setelah secangkir teh, Liu Yi kembali. Secara alami, Kaisar Agung Jiwa Tenang juga kembali bersamanya. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai melihat Kaisar Agung Jiwa Tenang secara langsung. Pada pandangan pertama, dia mungkin mengira dia adalah orang tua biasa. Namun, sejauh yang bisa dicapai oleh Divine Sense-nya, tempat di mana Kaisar Agung Jiwa Tenang berdiri kosong. Dia tidak bisa merasakan aura sama sekali. Masing-masing dari 10 kaisar besar memiliki kemampuan unik mereka sendiri. Misalnya, Mo Huang mahir dalam menjinakkan binatang, Kaisar Agung dari Pil menakjubkan mahir dalam alkimia, dan Kaisar Agung Jiwa Tenang adalah yang paling mahir dalam roh ilahi di dunia. Tentu saja, ada juga Tian Yan di dunia ini. Namun, sejak Tian Yan merekonstruksi tubuhnya, dia pergi bepergian. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Itu karena Kaisar Agung Jiwa Tenang mahir dalam roh ilahi sehingga Kaisar Besar Hong Chen pergi kepadanya segera setelah dia keluar dari Laut Bintang yang hancur. Dia ingin dia membantu memecahkan masalah dia dan Wu Kuang berbagi tubuh yang sama. Sayangnya, bahkan Kaisar Agung Jiwa Tenang tidak dapat membantu dalam situasi itu. Yang Kai ingat bahwa Mo Huang menyebutkan bahwa nama asli Kaisar Agung Jiwa Tenang adalah Yao Jun. Begitu kedua belah pihak bertemu, Yao Jun memandang Yang Kai dan bertanya, "Wah, apakah yang kamu katakan itu benar?" Dia jelas mendengar tentang situasi di wilayah barat dari Liu Yi dalam perjalanan ke sini, jadi dia juga menyadari keseriusan masalahnya. Ekspresinya sangat serius. "Tuan, pergi dan lihat sendiri. Anda akan tahu apakah yang saya katakan itu benar atau tidak," jawab Yang Kai dengan suara yang dalam. Yao Jun mengangguk sedikit dan menatap Mo Huang. Mo Huang berkata, "Tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu. Ayo pergi." Raja ini ingin melihat apa yang sedang dilakukan Night Shadow. Yang Kai segera mengaktifkan prinsip luar angkasa dan menyelimuti mereka berempat. Kemudian, dia berkomunikasi dengan Space Spirit Bed yang dia berikan kepada Lin Yuner. Sebuah riak muncul, dan mereka berempat menghilang. Ketika mereka muncul kembali di tanah tandus wilayah barat, Yang Kai menemukan bahwa semua orang telah mengubah lokasi mereka. Tempat di mana mereka sekarang jelas bukan tempat yang sama seperti sebelumnya. Salam untuk dua tuan. Ketika anggota Istana Jiwa Bintang melihat Yang Kai menarik kedua kaisar besar begitu cepat, mereka sangat gembira. Mereka menangkupkan tangan mereka dan memberi hormat kepada dua kaisar besar, hati mereka yang cemas akhirnya kembali ke perut mereka. Dalam situasi sebelumnya, mereka sedikit tidak berdaya. Sekarang mereka mendapat dukungan dari dua kaisar besar, mereka secara alami memiliki tulang punggung. Mo Huang dan Yao Jun mengangguk dengan lembut dan membuka mata mereka untuk melihat ke depan. Mereka mengerutkan kening. Mereka menemukan bahwa situasi di depan mereka lebih buruk daripada yang dikatakan Yang Kai kepada mereka. Demon Miasma memiliki ukuran lebih dari 2 kali lipat. Justru karena miasma iblis telah menyebar terlalu cepat sehingga semua orang terus mundur. Mereka tidak bisa tinggal di tempat dan menunggu. Ketika Yao Lin melihat ayahnya muncul, dia menangis. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Yao Jun dan mengeluh, seolah-olah dia ingin melampiaskan semua ketakutan dan keluhan yang dia derita. Yao Jun terus menghiburnya. Jelas bahwa dia sangat menyayangi putrinya. "Tuan, pusat dari miasma iblis adalah corong pasir yang anak ini sebutkan sebelumnya. Ada koridor kosong di sana, dan miasma iblis menyembur keluar dari koridor itu. Jika kita bisa menghancurkan koridor itu, kita seharusnya bisa melakukannya. Hentikan krisis saat ini," kata Yang Kai, menunjuk ke depan. "Apakah kamu melarikan diri dari terowongan itu juga? Corong itu terhubung ke dunia kecil yang independen?" tanya Mo Huang. "Ya," Yang Kai mengangguk. Mo Huang mengerti. Setelah hening sejenak, dia menatap Yao Jun, "Bagaimana kalau kita pergi dan melihat?" Yao Jun mengangguk dan berkata kepada Yao Lin, "Bersikaplah baik dan tunggu. Ayah dan pamanmu memiliki sesuatu untuk dilakukan." "Aku tidak mau." Yao Lin cemberut. "Ayah, aku ingin kembali ke wilayah timur. Aku ingin kembali ke istana jiwa yang tenang. Cepat dan bawa aku kembali. Aku tidak akan lari sendirian lagi." Di masa lalu, setiap kali dia berlari, Yao Lin akan selalu diberi pelajaran oleh Yao Jun. Namun, dia menolak untuk berubah. Setiap kali dia menemukan kesempatan, dia akan menyelinap keluar. Setelah menderita kerugian besar kali ini, dia akhirnya mengingat hal-hal baik tentang rumahnya. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan istana jiwa tenang lagi. "Dunia luar terlalu berbahaya. Jangan buat masalah. Ayah ada urusan," kata Yao Jun dengan wajah datar. Yao Lin ingin melanjutkan, tetapi Yao Jun tiba-tiba menunjuk Yang Kai dan berkata, "Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan membiarkan dia menjagamu." Yang Kai tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. "Kamu ayah dan anak saling mencintai, apa hubungannya denganku?" Namun, dia masih tersenyum pada Yao Lin, memperlihatkan taring putihnya. Wajah Yao Lin menjadi pucat. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, aku akan mendengarkanmu. Ayah, kamu pergi dan kembali lebih awal." Yao Jun mengangguk dan menatap Mo Huang.
Keduanya segera bergegas ke Demon Mist yang tak terbatas dan menghilang. Meskipun kabut setan sangat korosif dan menular, seorang pejuang masih bisa menahannya. Dan pada tingkat Kaisar Agung, itu sudah cukup untuk mengabaikan kekuatan kabut iblis dan keluar masuk dengan bebas tanpa batasan apapun. Dengan dua orang ini mengambil tindakan, yang lain tidak perlu melakukan apapun. Mereka hanya perlu menunggu dengan tenang. Yang Kai melihat sekeliling dan perlahan berjalan ke Yurumeng. Dia telah sembuh, dan Lan Xun merawatnya. Namun, dia terluka oleh Yang Kai. Bahkan sekarang, wajahnya masih pucat, dan darah merah cerah di pakaiannya sangat mempesona. Apakah dia baik-baik saja? Yang Kai bertanya. Lan Xun perlahan menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah besar. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Apakah Sister Li terluka oleh Kaisar Agung Bayangan Malam? Sebelumnya, Yurumeng dan Yang Kai pergi ke koridor Void bersama dan menjadi seperti ini setelah kembali. Yang Kai juga membawa kembali informasi tentang Kaisar Agung Bayangan Malam yang menjaga koridor Void. Secara alami, dia akan memiliki tebakan ini. Yang Kai merasa malu. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya dan hanya bisa samar-samar. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Yurumeng terluka olehnya. Itu tidak masuk akal sama sekali. Untungnya, Lan Xun tidak bertanya lagi. Adik muda, kamu sedikit lelah. Istirahat dulu. Aku akan mengurus semuanya di sini. Yang Kai menatapnya dengan prihatin. Mungkin karena Kaisar Agung Bulan Cerah, tapi Lan Xun masih kurang paham. Selain pertemuan sebelumnya, dia benar-benar terlihat sangat lelah saat ini. Lan Xun mengangguk dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan saudara Yang. Setelah mengatakan ini, dia berjalan ke samping dan duduk bersila. Yang Kai melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang menyesuaikan ki mereka dan memperhatikan Demon Ki. Dia diam-diam mengirimkan suaranya ke Yurumeng dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Yurumeng membuka matanya dan menatapnya. Kemudian, dia menutup matanya lagi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ahem, Yang Kai memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Nada suaranya sangat lembut. Apakah kamu marah? Ini sudah jelas. Yurumeng benar-benar marah. Jika Yang Kai di posisinya, dia mungkin akan marah juga. Hanya saja dia tidak punya pilihan saat itu. Dia hanya ingin menghancurkan koridor Void sesegera mungkin, tetapi Yurumeng menggunakan teknik rahasia segel hati untuk mengganggunya. Di saat putus asa, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kamu seharusnya memberitahuku dengan jelas. Yang Kai menggaruk wajahnya. Jika kamu memberitahuku dengan jelas, aku tidak akan melakukan itu. Jika kamu masih marah, aku akan membiarkanmu memukulku sekali, tidak, 10 kali. Jangan marah. Tidak baik jika orang tahu. Omong-omong, bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada Kaisar Besar Bayangan Bunga? Si King adalah murid Kaisar Besar Bayangan Bunga. Dia tidak bisa mengabaikan muridnya begitu saja. Dia adalah Kaisar Besar dan Guru Li Si King. Kamu bisa membodohi orang lain, tapi bisakah kamu membodohinya? Bagaimana jika identitasmu terbongkar? Setelah mengoceh sebentar, Yurumeng tampaknya tidak memiliki niat untuk menanggapi Yang Kai. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang Kai juga agak takut. Dia berbicara pada dirinya sendiri seperti orang gila, tetapi pada akhirnya, dia salah. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan kata-katanya. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara teredam, kalau begitu kamu sembuhkan dirimu dulu. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Setelah mengatakan ini, dia berjalan ke depan. Kembali, suara Yurumeng tiba-tiba terdengar di telinganya. Yang Kai berhenti dan berkata, apakah kamu tidak ingin mengabaikanku? Mengapa kamu kembali? Aku menyuruhmu untuk kembali. Yurumeng menggertakkan giginya. Yang Kai meludah, katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan dulu. Apakah kamu akan kembali atau tidak? Yang Kai marah sekaligus geli. Kaulah yang mengabaikanku, dan kau juga yang menyuruhku kembali. Apa yang kamu inginkan? Mengapa wanita ini bertingkah seperti anak kecil? Dia belum pernah bertemu wanita dengan karakter seperti ini sebelumnya. Sementara dia merasa itu menyegarkan, dia juga merasa sulit untuk menerimanya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bisa marah padaku atau mengabaikanku. Setelah ini, kamu bisa pergi dengan caramu sendiri, dan aku akan pergi dengan caraku. Kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain, dan kita menang tidak menghubungi satu sama lain bahkan jika kita mati. Yang Kai mengeraskan hatinya dan mengatakan apa yang ingin dia katakan selama ini. Dia segera dalam suasana hati yang baik, seolah-olah dia telah melampiaskan amarahnya. Yurumeng langsung marah. Seluruh tubuhnya gemetar, kamu berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Dasar pria busuk yang tidak berperasaan. Yang Kai mencibir, aku pria yang bau. Kamu dan aku hanya bertemu secara kebetulan. Kamulah yang bersikeras menggunakan semacam teknik rahasia untuk memaksa kita bersama. Bagaimana perasaan bisa dipaksakan, apalagi teknik rahasia omong kosong itu, milikmu. Kamu tidak mengerti orang macam apa aku ini. Ini adalah wajah asliku. Jika kamu tidak tahan, kamu harus menghapus teknik rahasia sesegera mungkin.
Petik 2. Impian. Yu Ruming mencibir. Lakukan sesukamu. Bagaimanapun, setelah ini, kita akan berpisah. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Aku akan memberitahu mereka sekarang bahwa aku adalah Li Siqing palsu. Li Siqing yang asli sudah dibunuh olehku. Mata Yang Kai berkedut. Dia dengan keras kepala berkata, itu urusanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Setelah dia mengatakan ini, Yu Ruming terdiam. Yang Kai diam-diam menoleh untuk menatapnya. Dia melihatnya diam-diam menatapnya dengan ekspresi yang mengatakan tidak ada yang lebih sedih dari hatinya. Dia mencibir di dalam hatinya. Kamu pikir aku akan berhati lembut hanya karena kamu menunjukkan ekspresi seperti itu? Saya akan mengambil kesempatan ini untuk memutuskan semua hubungan dengan Anda. Saat dia memikirkan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia berdiri di samping Yu Ruming lagi, menggosok dagunya sambil menatap ke langit. Yu Ruming tersenyum, duduklah di sampingku. Cukup, jangan memaksakan keberuntunganmu. Yang Kai memutar matanya. Duduk. Yang Kai melihat ke depan, akan buruk jika mereka melihat kita. Yu Ruming melengkungkan bibirnya, tapi tidak memaksa.